Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran informatika bersama saya Latif Gais. Di sini kita akan membahas mengenai informatika dan kemampuan umum. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di informatika dan kemampuan umum sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu satu, membuat perencanaan kerja kelompok dengan baik. Terus yang kedua, mengkomunikasikan hasil kerja dengan presentasi dan visualisasi yang baik. Nah, jadi di tujuan pembelajaran ini intinya kita akan belajar bagaimana bekerja secara berkelompok dan bagaimana kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Nah, pertama, perencanaan kerja kelompok. Dalam perencanaan kerja kelompok ini, pertama kita harus pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. Atau intinya kita harus tahu tujuan kerja kelompoknya atau hasil dari kerja kelompoknya itu apa. Yang kedua, lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapat peran dan pembagian tugas. Jika semua mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan selesai. Jadi ya intinya harus dibagi-bagi gitu. Harus ditunjuk juga ketua kelompok jika anggotanya banyak atau hasilnya perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. Jadi intinya kalian akan bekerja sama, kemudian harus ada satu pemimpin juga, yang kemudian nanti ada pembagian tugas, sehingga nggak semuanya menggarap hal yang sama, tapi bisa tersusun dan termanage dengan baik. Kemudian yang ketiga, kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Jangan khawatir kalau perannya berbeda. Siswa dapat berganti peran dan tugas berikutnya. Jadi nanti kalian dapat tugasnya masing-masing, kemudian eh, jangan sampai kalian bingung dengan tugasnya. Intinya ya fokus aja kalian ngerjain tugas kalian. Jadi nggak mesti kalian ikut campur dengan tugas orang lain, dengan ini lain. Kecuali mungkin ketua kelompok nanti mengorganisir dan mengatur. Gitu. Jadi sehingga ya antara satu kelompok dan lain dalam kelompok itu masing-masing mengerjakan sesuai dengan tugas yang telah dibagikan di awal. Tuh. Terus setelah masing-masing nomor 4, setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, kedua subtim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. Jadi nanti di dalam kelompok itu kan kalian udah dibagi tugas nih, udah beres, udah mengerjakan selesai, nanti dikolektifkan bisa dengan ketua kelompoknya atau dengan kelompok-kelompok kecilnya yang rumputnya sama. Gitu kan. Nah, setelah subtim beres, ada koordinasi yang hanya diwakili oleh ketua subtim. Terus selanjutnya kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi antar rekan sebaya, merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Jadi intinya mungkin kalau kalian biasanya kerja kelompok dikerjakan oleh satu orang, kemudian yang lain hanya nyalin aja. Nah, sebetulnya dalam kerja kelompok itu yang nanti kalian juga akan temui di masa depan saat kalian bekerja dalam dalam bekerja secara berkelompok, itu yang harus diutamakan adalah pertama perencanaannya. Jadi sebelum kalian mengerjakan sesuatu, direncanakan terlebih dahulu apa yang akan dibahas, apa yang akan dikerjakan, kemudian siapa yang mengerjakan apa dan dikerjakan dengan oleh siapa gitu. Sehingga pekerjaan bisa dapat dikerjakan dengan lebih cepat karena kelompok. Jangan sampai karena kerja kelompok pekerjaan malah menjadi lama gitu. Nah, jadi dari kerja kelompok ini misalkan kalian diberi tugas tiap-tiap kelompok misalkan mencari definisi gitu kan, terus mencari jenis-jenis, kemudian mencari hal-hal yang terbaru. Nah, jadi misalkan ada perintah untuk mencari 3 sub tersebut gitu kan. Dari sub tersebut nanti kalian pahami dulu persoalannya, kemudian lakukan pembagian tugasnya yang siapa yang mencari definisi, siapa yang mencari jenis-jenis, kemudian siapa yang mencari apa yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, kemudian nanti setelah semuanya mencari, mengumpulkan informasi, kemudian dikumpulkan, gitu kan, distorkan dengan ketua kelas, didiskusikan bersama. Apa definisi itu, apa jenis-jenisnya, kemudian apa yang paling terbaru saat ini.
Kemudian selanjutnya ada pembagian tugasnya nih. Pembagian tugas itu kita susun gitu kan. Ada nomor, anggota, tugas, peran. Nah, di sini anggota kalian tuliskan nama-namanya gitu kan. Tugasnya sebagai apa? Apakah dia sebagai ketua, apakah dia sebagai orang yang mencari informasi gitu kan. Sorry, maaf. Itu perannya gitu kan. Perannya sebagai ketua yang mengkolektifkan atau sebagai yang mencari. Tugasnya misalkan di bagian definisinya atau jenis-jenisnya atau yang paling banyak digunakan. Jadi ada anggota tugasnya mengenai permasalahan apa, nanti perannya misalkan dia mencatat, dia menulis, atau misalkan dia mencari informasi yang lainnya gitu, atau mengkolektifkan, itu di pembagian tugasnya. Selanjutnya ada instrumen pengerjaan. Nah, dari tugas kelompok tersebut kalian catat secara bersama atau bisa juga dikolektifkan di ketua kelompoknya. Di sana ada proyek atau misalkan judul dari kerja kelompok itu tersebut. Terus kemudian ada anggota kelompok, nama-nama kalian, kemudian ada semesternya, proyeknya apa, anggota kelompok semester ini sama aja ya, ini copy 2 kali. Nah, kemudian di sini ada aspek dan uraian. Misalkan nih, di aspeknya di deskripsi umum proyek. Nah, kalian tuliskan dengan ringkas judul dan tentang proyek yang kalian kerjakan. Tujuan tugas, tuliskan dengan ringkas. Jadi, misalkan deskripsi umum proyeknya mengenai perangkat kelas komputer. Kalian tuliskan dengan ringkas judul tentang proyek yang kalian kerjakan, perangkat definisi, jenis-jenis, dan perangkat keras yang paling banyak digunakan saat ini. Kemudian tujuan tugasnya untuk mengetahui jenis-jenis, definisi, dan yang paling banyak digunakan saat ini mengenai perangkat keras komputer. Hasil tugasnya kalian bisa buat teks tertulis atau misalkan presentasi atau infografis. Waktu dan tempat penyelesaiannya nanti ada ditentukan. Apakah kalian mau menargetkan 120 menit atau 90 menit, itu nanti disesuaikan. Kemudian ada pembagian peran. Nah, nanti di sini yang tulis yang barusan, yang anggota, tugas, dan perannya. Jadi ada pembagian tugas yang terstruktur. Gitu. Tahapan langkah-langkah penyelesaian, seperti misalkan mencari informasi, mendokumentasikan, merangkum, dan membuat presentasinya. Kesimpulan capaian, tercapainya semua atau sebagian bagian kecil saja atau tidak tercapai. Jadi intinya harus tercapai semuanya gitu. Selanjutnya, apa yang dinikmati dan disenangi dalam mengerjakan proyek. Nah, ini kalian bisa utarakan secara sendiri mengenai apa aja sih yang selama kalian bekerja kelompok tuh apa yang kalian dapatkan. Nah, terus kemudian ada kesulitan dalam mengerjakan proyek ini. Nah, kalian tulis juga di sana dirangkum secara ringkas kesulitan-kesulitan apa aja sih yang kalian temui saat kalian membuat proyek ini atau bekerja kelompok ini. Nanti setelah kalian selesai, kalian bisa mengkomunikasikan hasil kerjanya. Dan mengkomunikasikan hasil kerja itu ada 2 jenis, bisa infografis, bisa juga presentasi. Kalaupun misalkan kalian mau bentuknya infografis, nah infografis ini berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasikan ketimbang hanya tekstual. Nah, dari perancangan konten infografis perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama yang harus kalian perhatikan adalah tujuan infografis dibuat untuk mengedukasi, himbauan, ajakan, atau lainnya. Yang kedua, kepada siapa infografis ditujukan. Misalnya, membuat infografis untuk kalangan tertentu, misalkan untuk adik-adik TK, atau misalkan untuk lainnya, nanti akan berbeda tujuannya, gitu kan, atau isinya, gitu kan. Jadi, konteksnya harus lebih saintifik dan sesuai kaidah sains. Yang ketiga, konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan infografis dibuat. Nah, dari segi tampilan, kalian juga harus memperhatikan saat membuat infografis. Pertama, pemilihan kata kunci. Karena sempitnya ruang dalam infografis ini, pemilihan kata kunci dan kalimat yang singkat dan bermakna harus diperhatikan.
Terus kemudian ada pemilihan huruf yang sesuai dengan ukuran dan jenisnya. Kemudian ada pemilihan ilustrasi, grafik, dan gambar yang sesuai. Kemudian ada tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks. Beberapa warna punya arti kadang ya. Seperti misalkan merah itu berani, biru itu tenang, putih itu suci, dan lain sebagainya. Bahkan kalian komposisi warnanya juga harus diperhatikan. Jangan sampai orang-orang yang buta warna itu bisa ngeliatnya jadi blank gitu. Jadi nanti ada kontras-kontrasnya yang harus kalian perhatikan. Terus ada juga tata letak yang baik. Ini infografis. Nah, selanjutnya kalau kalian ingin membentuknya presentasi, kalian harus bentuk dengan laporan tertulis atau sebuah artefak komputer nasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam praktik informatika. Perlu dijelaskan secara lisan agar lebih mudah dipahami. Untuk itu, sebelum presentasi, kalian harus menyiapkan garis besar atau outline, informasi lisan yang akan disampaikan dalam bentuk tertulis. Dengan konten, yang pertama, mengandung bagian penting sebagai berikut, yang menunjukkan alur logika dan paparan yang mengalir dengan menuntut. Pertama, ada ringkasan agar dalam waktu singkat dapat didengarkan. Kemudian ada latar belakang, kemudian ada paparan utama, kemudian ada penutup atau kesimpulan. Terus yang kedua ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butiran-butiran kata kunci serta ringkasan teks. Seringkali bahkan bukan dalam kalimat lengkap, gitu kan. Terus kemudian dari segi tampilan, ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh pendengarnya. Terus kemudian ada seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi. Jadi tidak terlalu banyak ilustrasi, gitu ya. Terus selanjutnya ada jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Jadi makin singkat perlu sedikit lembar presentasi dan harus padat. Jadi intinya ya kalau dalam presentasi itu baiknya kita hanya memunculkan poin-poin pentingnya aja gitu kan. Seperti di sini nih, ini semuanya ini adalah poin-poin pentingnya. Kalau secara ringkas, secara buku ini kontekstualnya lebih banyak juga gitu kan. Jadi harus ada misalkan eh, ada ringkasan tuh dari mulai judulnya, kemudian nanti juga ada latar belakangnya, kemudian ada paparan utamanya, gitu, kemudian ada penutupnya dan kesimpulan, gitu. Terus harus bahasanya harus lebih ringkas, tulisan-tulisannya harus lebih ringkas, dan kalau presentasi kita yang harus lebih banyak memaparkan, jadi bukan hanya membaca dari presentasi tersebut. Mungkin dari sini mengenai tugas kelompoknya atau pengetahuan umum informatika dan pengetahuan umumnya, kalian bisa pahami bagaimana membuat kelompok, bagaimana mengenai presentasi, bagaimana mengenai ilustrasi dan lain sebagainya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.